Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini, pada sore hari ini kita akan melakukan ibadah kebaktian yang kedua peringatan Hari Natal. Oleh karena itu prosesi akan masuk ke dalam ruangan, marilah kita bersama-sama berdiri.
hari ini, Kamis 25 Desember 2025, adalah puncak acara seluruh pesta sukacita kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita umat yang percaya berhimpun mensyukuri besarnya kasih Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Maka dari itu kami seluruh parhalado gereja kita mengucapkan selamat hari Natal bagi jemaat sekalian. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Sebagai wujud sukacita kita dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus di hari ini, marilah kita saling bersalaman dengan sesama jemaat dengan penuh damai dan sukacita. Jemaat bersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, telah lahir bagi kita juru selamat yang memberikan kekuatan untuk seluruh isi dunia. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya,
hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang yang berdosa yang hina ini, dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakan Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat dalam pesta Natal ini diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ibadah pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini, selayaknya kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sudah bagaimanakah kita menyambut Yesus, Sang Juru Selamat, di dalam hati kita masing-masing? Wahai kaum perempuan, sudah selayaknya engkau hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami. Jagalah perilakumu
agar tidak merendahkan harga dirimu sendiri dan juga harga diri keluargamu. Apakah engkau telah melakukan semua itu? Wahai kaum pria, firman Tuhan berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Pimpinlah rumah tanggamu dengan benar, jangan serong jalanmu. Dan latihlah dirimu beribadah, sebab latihan badani sangat terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apakah engkau telah melakukan semua itu? Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di ibadah pesta Natal ini tertulis dalam Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman bagi kita, yang pertama, nanti
Selesai ibadah Natal, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan beristirahat sejenak. Yang kedua, besok hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 akan dilaksanakan ibadah kebaktian Pesta Natal yang kedua, masuk pukul 19 WIB. Masuk pukul 19 WIB. Demikian pengumuman bagi kita bernyanyi. Segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pada saat ini kita merayakan Natal, dan karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, ketika saya menyampaikan salam Natal buat kita semua, biarlah kita boleh meresponi dengan Yesus lahir di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang menjadi berita Natal kita pada saat ini. Demikianlah isinya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu, ya sampai di ayat 7 saja, demikian firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita. Nggak mulai lupa. Sepertiga ingat, selebihnya lupa. Selamat Natal bagi kita. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, sebenarnya ucapan selamat hari Natal itu
hanya bisa dinikmati bagi mereka yang menerima keselamatan. Ketika kita percaya pada Yesus, kita menerima keselamatan, maka disitulah selamat Natal memiliki makna buat kita. Karena kita sudah menerima keselamatan. Tapi satu perenungan bagi kita, apa makna Natal bagi kita secara pribadi. Kalau tadi saya ajak kita dengan ucapan selamat Natal, Yesus lahir di hatiku, berarti bukan lagi kita memahami Yesus lahir hanya di palungan. Hanya lahir di Betlehem, hanya lahir di kandang domba. Tapi pastinya kandang domba menggambarkan dia lahir di keluarga kita. Betlehem menggambarkan dia lahir di kota di mana kita tinggal. Dan palungan menggambarkan Yesus lahir di dalam setiap hati kita. Jadi prinsipnya adalah Natal bukan sekedar perayaan. Natal bukan sekedar mengingat kembali tentang berita kelahiran Yesus. Tapi Natal sebenarnya adalah perjumpaan. Perjumpaan antara Allah yang turun ke dunia dan keluarga manusia yang mau menyambutnya dengan hati yang terbuka. Itu Natal. Jadi kalau ada yang merayakan Natal tapi hati tidak menyambut Yesus, dia sebenarnya tidak bernatal. Dia sebenarnya tidak menikmati keselamatan melalui kelahiran Yesus. Nah, dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 kita menemukan kisah sederhana. Sederhana memang, tapi kisah ini menjadi kisah yang luar biasa. Kisah keluarga kecil yang menjadi saksi pertama kehadiran Sang Juru Selamat dunia, keluarga Maria dan Yusuf. Kitab Injil Lukas ditulis oleh Lukas, dia seorang tabib, dia rekan pelayanan Rasul Paulus, dan Lukas karena memang seorang tabib, dia orang yang memiliki ilmu sehingga pola pikirnya pasti pola pikir yang sangat teratur. Sehingga Lukas menulis dengan gaya yang sangat teratur berita tentang kelahiran Yesus, sangat teliti sekali dan sangat historis. Apa tujuannya? Tujuan Lukas adalah bagaimana supaya semua pembacanya bisa memiliki keyakinan yang teguh tentang kebenaran kabar keselamatan melalui Yesus Kristus yang lahir. Dan dalam kitab ini kita perhatikan pada waktu Yesus lahir. Suasananya adalah, konteksnya adalah dunia berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Kaisar Agustus memerintahkan sensus penduduk di seluruh wilayah kekuasaannya. Maka Yusuf dan Maria juga harus melakukan perjalanan dari Nazaret ke Betlehem. Dikatakan Yusuf berasal dari keluarga Daud. Di tengah situasi politik yang menekan, di tengah kondisi sosial, katakanlah memang kehidupan mereka sangat sederhana. Bukan kehidupan yang mewah dan melimpah. Bahkan di tengah situasi Maria yang sedang mengandung. Kita lihat, Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Bukan melalui istana megah, atau melalui tempat yang nyaman, atau di dalam situasi kondisi sosial perekonomian yang mapan, melainkan melalui keluarga sederhana yang rela taat. Kita garis bawahi, keluarga sederhana yang rela taat kepada kehendak Tuhan. Jadi Yusuf dan Maria sangat berdamai dengan realitas yang ada. Berdamai dalam arti seperti ini, gak komplain dengan Tuhan. Tuhan, kau kan tahu ini kan rencanamu. Ini kan ada misi keselamatanmu. Di kondisi Maria yang sedang hamil, yang sedang mengandung, harus berjalan begitu jauh, harus pergi ke sana, ke kota yang kecil. Bagaimana di sana nanti untuk persalinannya dan sebagainya. No complain. Tapi taat kepada rencana Tuhan dan berdamai dengan realitas. Jadi ada beberapa poin renungan Natal berangkat dari teks kita pada saat ini. Yang pertama, keluarga yang menyambut Kristus. Keluarga yang bernatal, yang menyambut Kristus adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat setiap pribadi kita
di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yusuf dan Maria menaati perintah pemerintah pada saat itu. Memang mereka mentaati perintah Tuhan, tapi mereka juga menaati perintah pemerintah untuk mengikuti sensus. Walaupun itu berarti perjalanan jauh ke Bethlehem di kondisi Maria yang sedang mengandung, tapi mereka mau melakukan itu dengan taat. Jadi ketaatan mereka bukan hanya pada aturan manusia, tapi lebih utama skala prioritas, mereka benar-benar taat pada rencana Allah yang besar. Sehingga melalui ketaatan mereka ini, nubuatan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem akhirnya memang digenapi. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu akan menggenapi yang namanya berkat dan keselamatan. Amin. Ketaatan kepada Tuhan, maka berkat akan digenapi. Nah, apa pesan bagi keluarga kita di masa kini berangkat dari keluarga yang hidup dalam ketaatan, keluarga Maria dan Yusuf? Saudara yang terkasih, percayalah bahwa ketaatan itu memang adalah dasar dari berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mau diberkati oleh Tuhan, jangan cuma melakukan perayaan Natal. Tapi makna Natal yang terpenting, dan itu mengatakan tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Karena ketaatan adalah dasar daripada berkat. Keluarga yang taat akan firman Tuhan, walau dalam situasi yang sulit, maka keluarga itu dimampukan. Keluarga itu dimungkinkan melihat tangan Allah itu bekerja, menyatakan rencananya yang indah. Dan Yusuf Maria di sini mereka taat, mereka masuk dalam misi rencana keselamatan Allah, sehingga apapun yang terjadi mereka percaya rencana Allah adalah rencana keselamatan. Saya pikir ini yang pertama pesan Natal buat kita. Setelah pulang nanti bernatal, biarlah kita memiliki komitmen bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan itu harus ditunjukkan juga di dalam ketaatan kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang kedua, keluarga yang bernatal, keluarga yang menyambut Kristus adalah keluarga yang siap menghadapi ketidaknyamanan. Memang harus siap. Tidak ada tempat bagi mereka di penginapan, itu berita Alkitab. Nyaman tidak? Enggak nyaman. Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, dibungkus kain lampin, dibaringkan di palungan. Namun dalam kesederhanaan itu kasih Allah dinyatakan dalam kesederhanaan. Jadi pesannya adalah bagi keluarga kita di masa kini, pahamilah bahwa tidak selalu segala sesuatu itu berjalan sesuai rencana kita. Tidak selalu. Terkadang Tuhan hadir justru dalam ketidaknyamanan. Kalau kita mengimaninya. Jadi kalau kita bernatal, maka Natal itu mengajar kita untuk tetap bersyukur. Natal mengajar kita untuk tetap mampu melihat bahwa kehadiran Kristus itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan duniawi. Saya tidak tahu ada yang berani enggak, ada yang sepatu baru pada saat Natal ini. Enggak usah malu walaupun sudah dewasa gitu. Ngapain sih ditanya-tanya nang pendeta sepatu baru? Enggak ada ya? Benar enggak ada? Awas loh, tahu loh Tuhan. Ada yang baju baru? Gak ada yang salah dengan baju baru, ada yang baju baru. Gak mungkin gak ada. Ada yang angkat tangan tuh, terima kasih, itu terberkati dan diberkati. It's okay. Gak ada yang salah dengan itu. Ada yang jepitan baru, cap baru, kacamata baru atau segala macam yang baru. Salah? Tidak salah. Dan kita nyaman dengan itu? Nyaman. Mungkin kalau gak baru gak nyaman gitu ya. Ini sepatu udah 3 tahun. Warnanya udah ngelopek-ngelopek, mau Natal gitu ya. Baju udah kesempitan, kancing udah mau meletek, putus, gak nyaman bernatal. Jangan disalahin bajunya, bodinya dong, ya kan? Tidak ada yang salah.
Merasa tidak nyaman juga tidak salah, tapi yang terpenting adalah apakah hatimu baru? Itu yang terpenting. Kau bernatal, kau punya hati yang baru enggak? Mindsetmu baru enggak? Sehingga secara lahiriah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman akan nyaman karena hati kita baru. Jadi kelahiran Kristus itu lebih berharga daripada kenyamanan duniawi. Unang berkecil hati kamu yang baju Natalnya tahun lalu atau di makeover lagi. Ibu-ibu sekarang pintar-pintar. Dulu kebayanya warna merah tidak dimute-mute. Tahun ini kebayanya bukan kebaya waru tapi dimute-mute sampai enggak tidur tengah malam. Dimute-mute tahu lah ya, dipayet. Wah, bapak-bapak nggak ngerti itu, ibu-ibu yang tahu. Asal jangan ada yang dicelup aja. Baju lama biru dicelup jadi warna hitam misalnya, aduh gitu ya. Nah ini, di sini kita diajar bagaimana memaknai Natal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal bukan hanya tentang merayakan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal adalah tentang menyambut kehadirannya setiap hari, setiap saat di tengah kehidupan keluarga kita. Senyum jo, kamu molo adong di son pasangan suami istri atau ada anaknya. Senyum aja tong. Bah, udah tuh kalau tua senyum. Babering lambung kiri kanan senyum ya kan. Kan gak ada yang salah dengan senyum. Gratis kok, gretong senyum gitu. Senyum. Yang mau dikatakan apa? Keluarga yang menyambut Kristus adalah keluarga yang berjumpa dengan Allah. Dan kalau berjumpa dengan Allah, dangadong namutung. Dangadong namurking. Jadi mulo adong nasomatu si batak-batak mutung, murking, marsak, muruk dan sebagainya. Tanggung jawab orang tuanya mentranslate itu. Gak ada yang cembetut gitu ya. Gak ada yang punya hati memikirkan hal-hal yang jelek. Tidak ada, karena berjumpa dengan Allah. Dan itu adalah keluarga yang taat pada kehendak Allah. Keluarga yang menyambut Kristus, keluarga yang siap menghadapi kesederhanaan, menghadapi tantangan. Dan keluarga yang menyambut Kristus adalah keluarga yang siap menjadi saluran kasih dan kesaksian bagi dunia. Itu keluarga yang bernatal. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau ajak kita semua yang bernatal pada saat ini memaknai Natal melalui satu kata bermakna ganda. Satu kata bermakna ganda. Saya mau angkat banyak sebenarnya kata-kata yang dikaitkan dengan berita Natal. Tapi satu kata inilah yang mau saya angkat, tapi dia punya makna ganda. Kata peace. P-E-A-C-E. Peace. Damai. Kenapa ini saya angkat? Karena zaman sekarang ini susah sekali kita merasakan damai sejahtera. Betul? Betul. Di mana-mana ada perseteruan. Ada pertikaian. Ada permusuhan. Ada iri dengki, bahkan sampai tega. Anak membunuh orang tua. Ya kan? Orang tua katakanlah sampai tega juga membunuh anaknya. Atau orang tua yang mewartakan bahwa anak kandungnya bukan anaknya lagi. Saya lihat data dan fakta, karena tidak diberi uang maka anak bunuh orang tua di Oktober 2025. Anak membunuh ibu kandungnya itu terjadi 6 hari yang lalu beritanya. Anak yang membunuh ayah kandungnya itu terjadi 3 hari yang lalu. Anak bunuh ibunya, bahkan ibunya pas lagi sholat. Ada apa dengan dunia? Ada apa dengan damai sejahtera? Semoga kita bisa berdamai dengan realita sepahit apapun. Karena melalui realita Natal kita mau menerima peace. Apa itu peace? Satu kata bermakna ganda. P dari kata peace. P melalui Natal ini, P itu berarti saya artikan dengan Christmas is proclaim. Kalau kau bernatal, maka proklamasikanlah kelahiran Kristus. Tanda kau bernatal.
proklamasikanlah berita Natal dengan hidupmu, dengan karyamu, dengan kerjamu, ucapanmu, relasimu, keluargamu, bahkan dengan tantangan hidupmu. Christmas is proclaimed. Lalu E dari peace. Christmas is evangelism. Yang artinya adalah kalau kau bernatal maka beritakanlah kabar keselamatan, evangelism. Jadikan hidup keluargamu itu saksi keselamatan Kristus. Dan itu adalah kabar baik. Jadi di mana kau hadir, segala sesuatu itu bertumbuh ke arah yang positif. Apakah sudah seperti itu kehadiran kita? Di mana kita hadir, hal yang positif bertumbuh. Kabar baik ada. Kau bernatal maka evangelism. Lalu A dari peace. Authority of Jesus Christ. Natal bukan sesuatu katakanlah yang kosong, bukan sesuatu yang hoax. Hoax katanya gitu ya. Kalau orang Batak bilang hoax kan. Natal adalah berita kuasa otoritas Tuhan yang mengubah dunia. Maka aminkan otoritas Tuhan itu berkarya dalam hidup saudara, dalam hidup di tengah-tengah keluarga kita. Otoritas Tuhan itu mampu mentransformasi hidup kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita mengaminkan ini, kita benar-benar bernatal dan terjadi transformasi ke arah hidup yang lebih baik. Lalu C dari peace. Christmas is commitment. Di dalam Natal, benar Tuhan sudah berbuat. Benar, tidak diragukan, Tuhan sudah berbuat. Tapi Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan yang sudah berbuat itu juga membutuhkan orang-orang yang setia di komitmennya. Tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang hebat, tidak harus pejabat. No problem about that. Enggak hebat, enggak kaya, enggak pejabat, tidak persoalan bagi Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan yang terpenting adalah orang itu apakah mau setia di komitmennya beriman kepada Kristus. Komitmen. Jadi kalau kita berani bernatal, merayakan Natal, tunjukkan komitmenmu di dalam kehidupan. Dan E yang terakhir dari peace, Christmas is energize. But energize by the Holy Spirit. Jadi Natal memberi energi positif. Keberanian itu energi positif. Kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang mungkin memandang kita hina. Menghadapi orang-orang yang pintar di dunia ini tetapi memandang remeh tentang keselamatan Tuhan. Natal memberi energi kesederhanaan, humble. Itu energi positif. Dan memberdayakan kita menghadapi persoalan hidup dengan berhikmat. Dengan tetap merasakan damai yang daripada Tuhan. Berdamailah dengan realita. Karena Christmas is energize. Roh Kudus yang memampukan kita ketika kita sakit. Realitasnya kita sedang sakit. Bertahun-tahun kita sakit. Berdamai dengan realita. Roh Kudus menguatkanmu dan kau tetap bersyukur. Itu Natal. Kau punya persoalan. Kau tidak lari dari persoalan, tidak mengambil sikap yang fatalis, dan energize ini by the Holy Spirit ini yang memampukan kita menghadapi apapun dan selalu menjadikan Yesus yang sudah lahir itu solusi di setiap persoalan. Sebuah lagu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Natal adalah jawaban hidupmu. Ketika kau menerima Yesus lahir di dalam kehidupanmu, maka kau dimampukan menghadapi persoalan. Persoalan itu tidak akan selesai selama hidup.
Ay hami padita pe, nang pe marjuba nabirong, nang pe say manyo bibel, nang pe say martangyangi. Ay dang na berarti anti persoalan. Tidak. Tetap kita berhadapan dengan persoalan. Tapi Natal ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus adalah jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan rumah dan hati kita seperti Yusuf dan Maria yang begitu sederhana dan penuh iman kepada Tuhan Allah, dan biarlah Kristus lahir kembali di dalam keluarga kita sehingga setiap rumah tangga menjadi tempat di mana kasih, damai, sukacita Kristus berdiam di dalamnya. Sejarah kelahiran Kristus adalah sejarah keselamatan bagi kita. Kiranya setiap keluarga menjadi Betlehem yang baru. Keluarga kita menjadi Betlehem yang baru, tempat di mana Yesus disambut, Yesus dimuliakan, Yesus dinyatakan kepada dunia. Mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus bersama keluarga kita. Siap-siap Amang Inang. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, Yesus lahir di hati kami. Tidak hanya di Betlehem, tidak hanya di kandang domba dibaringkan di palungan. Tapi Yesus lahir di dalam hati kami. Hati kami seperti Betlehem yang menyambut Kristus. Hati kami adalah hati yang penuh dengan kesederhanaan. Hidup di dalam kerendahan hati, humble, menggambarkan palungan. Tetapi hati kami dikuatkan melalui proklamasi Natal, melalui kabar keselamatan, melalui komitmen kami yang beriman kepada Tuhan, dan bahkan melalui kekuatan, energize yang daripada Roh Kudus. Dan itu yang membuat kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berdamai dengan realitas sepahit apapun. Karena Kristus sudah lahir dan menjadi penyelamat dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, orang tua sebagai suami, sebagai istri, orang tua yang berhadapan dengan anak-anaknya sebagai lansia. Berkati Tuhan di dalam kondisi sakit, sehat, penuh pergumulan, Tuhan kuatkan kami. Karena Yesus adalah jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi memuji Tuhan. Oh
Pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari, kiranya hatimu penuh damai sejahtera, dan bawalah kedamaian di tengah-tengah keluargamu dan kepada sesama di sekelilingmu. Bawalah damai kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mampukanlah aku membawa damai bagi ciptaanmu dimanapun aku berada. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu, jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Silakan, Mak. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan istirahat 15 menit sebelum kita melanjutkan dalam ibadah perjamuan kudus. Perlu kami sampaikan bahwa yang mengikuti perjamuan kudus adalah yang sudah CD dan tidak dalam RPP jemaat. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa nanti maju ke depan, kami mohon supaya menempati tempat yang di depan. Agar kita tetap di tempat duduk kita masing-masing, nanti akan dibagikan snack bagi kita. Silakan kita duduk di tempat masing-masing dan boleh juga menempati tempat yang di depan supaya nanti majunya lebih dari depan. Kami mohon yang dari belakang boleh maju ke depan untuk menempati tempat duduk yang di depan. Di bukit dan di menuju
Dalam 5 menit lagi kita akan memasuki ibadah perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Bagi yang di luar silakan masuk dan pintu ditutup. Bagi yang di luar supaya masuk dan pintu ditutup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan persiapan untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Kita akan masuk acara perjamuan kudus. Pertama sekali, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, tercurah darah Tuhanku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis, dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya.
Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, O Anak Domba Allah. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku.
Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang Tuhan Yesus berkata, "Ambillah dan minumlah." Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 106, bernyanyilah merdu. Lambungkanlah syukur
lanjutkan dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 118, Sungguh Mulia. Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Kau tempatku berteduh.
lanjutkan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 160, Sang Anak Domba yang Kudus.
kita siapkan, kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 170, Kepala yang Berdarah. Nyanyian pujian kita untuk Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Puji Yesus. Setelah ayat kedua, kita bangkit bersama.
segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita puji Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang dan juga kita semuanya, dengan rasa syukur kita bangkit kembali berdiri di tempat kita masing-masing, dan kita akan nyanyikan rasa syukur di dalam kegembiraan sukacita kita, yaitu Marulupuluk Terdiki. Dan silakan siapa mau sambil gerakkan badannya sambil dengan sukacita bertepuk tangan. Silakan. Ay namnito Jesusi Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan yelil orang Batak. Kita horaskan 3 kali. 1, 2, 3 ya. Horas! 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 Selamat Hari Natal! Tuhan memberkati.